Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan, ada sedikit kegiatan tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan pengkajian terhadap Al-Qasidah Al-Wadhahiyah karya Al-Imam Ibnu Bahij Al-Andalusi rahimahullahu taala, di mana pada majelis pertama sebelumnya kita sudah selesai di bait ke-34. Ya, selesai bait ke-34. Nah, selanjutnya kata Ibnu Bahij rahimahullahu taala setelah menyebutkan pada bait yang ke-34, bainas sahabati wal qarabati ulfatun la tastahilu binazghati syaitani. Antara sahabat dan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ahlul bait, antara sahabat dan ahlul bait secara umum terdapat ulfah, hubungan baik, kasih sayang di antara mereka. La tastahilu, ya, tidak akan terputus, ya, tidak akan berubah dengan gangguan dari syaitan. Dengan gangguan dari syaitan. Iya. Kemudian bait yang ke-35 masih melanjutkan tentang kewajiban seorang muslim yang tidak boleh membeda-bedakan antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ahlul bait, di mana kedua jenis sahabat Rasulullah SAW ini, sahabat secara umum dan ahlul bait, ya ini masing-masing memiliki perannya dalam agama, masing-masing membackup Rasulullah SAW, ya, dan saling menguatkan satu sama lain. Maka celakalah bagi orang yang mengkhianati Muhammad SAW dengan mencela atau berpihak kepada salah satu pihak kemudian merendahkan yang lain. Dan beruntunglah bagi orang yang menghimpun antara kecintaan kepada para sahabat dan kecintaan kepada ahlul bait Rasulullah SAW. Walaupun tentunya dalam hal ini Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau lebih dekat tergolong kepada ahlul bait karena zaujatur rajul min ahli baitih. Istri seseorang itu termasuk dari ahlul baitnya. Ya. Karena itulah siapa yang ya mencintai ahlul bait selayaknya manusia yang paling pertama kali masuk dalam jajaran ahlul bait ya adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni setelah anak-anak atau putri beliau yang masih hidup ya, serta keturunannya, dan setelah itu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata beliau, hum kal asabi'i fil yadaini tawasulan hal yastawi kaffun bighairi banani. Mereka ini ya, kal asabi'i fil yadain, seperti jari jemari pada telapak tangan, tawasulan, yang saling tawasul, berhubungan satu sama lain. Anggaplah telapak tangan ibarat ahlul bait dan para sahabat bagaikan asabi, jari jemari. Jadi tidak ada jari jemari tanpa telapak tangan, sebagaimana telapak tangan tidak ada manfaatnya kalau tidak ada jari jemarinya, tidak bisa menggenggam. Saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Hal yastawi kaffun bi ghairi banani. Apakah sama antara jari yang lengkap, antara telapak tangan dengan yang lengkap jari-jarinya dengan kafun, telapak tangan bi ghairi banan, yang tidak punya jari jemari? Tentunya tidak sama. Ya. Maka kecintaan kepada keduanya, ahlul bait dan sahabat Rasulullah SAW, harus dijaga ya
la nufarriqu baina ahadin minhum. Nah, kemudian kata beliau, hasirat sudurul kafirina biwalidi wa qulubuhum muliat minal adghani. Beliau kemudian mengisyaratkan sekte Syiah Rafidhah. Kata beliau, dadanya orang-orang kafir, sudurul kafirin, hasirat, yakni doqa, sempit dadanya, sakit hati, biwalidi dengan ayahku, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Wa qulubuhum muliat minal adghani, dan hati mereka penuh dengan adghan. Adghan bentuk jamak dari ad-dignu, dan ad-dignu adalah iri yang sangat besar, ya, hasad yang sangat besar, itu ad-daghn. Jadi hati mereka dipenuhi dengan rasa iri kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Nah, ya, alasan mereka karena selayaknya yang jadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah katanya, kata mereka Ali bin Abi Thalib. Namun Abu Bakar dan Umar, ya, serta Utsman radhiyallahu anhum ajma'in menyembunyikan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil haknya Ali sebagai khalifah, sehingga katanya, ya, mereka mengklaim cemburu atau hasad kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Padahal sudah dijelaskan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di pelukan Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan beliau sendiri tidak sadar bahwa Nabi sudah meninggal. Maka kata beliau, kata Aisyah, kapan Nabi kasih wasiat? Saya orang terdekat dan terakhir bersama beliau tidak mendengar apa-apa. Di mana beliau kasih wasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, hubbul batuli wa ba'liha lam yakhtalif min millatil islami fihi isnani. Ya. Mencintai al-batuli wa ba'liha. Al-batul di sini yakni Fatimah radhiyallahu taala anha. Al-batul ini sinonim dengan al-azra, yang perawan, yang tidak tersentuh oleh laki-laki. Ya, ini sebelum menikah maksudnya. Ya. Mencintai al-batul, dan ini juga al-batul selain kepada Maryam alaihissalam juga disematkan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Gelar al-batul ini. Hubbul batuli wa ba'liha, mencintai al-batul dan suaminya yakni Ali bin Abi Thalib. Lam yakhtalif. Ya. Tidak ada yang berbeda pendapat min millatil islami fihi isnani. Tidak ada dua orang dari pemeluk agama Islam yang berbeda pendapat tentang wajibnya mencintai Fatimah dan suaminya radhiyallahu anhuma. Ya. Yani kesepakatan semua umat Islam, ya. Kesepakatan semua umat Islam akan wajibnya mencintai Fatimah dan keluarganya. Dan itu tidak mengharuskan kita membenci sahabat. Ya, bukan termasuk wujud kecintaan kepada Ahlul Bait dengan membenci para sahabat yang lain. Makanya beliau mengatakan di sini di bait yang ke-36, hasirat sudurul kafirin, yakni orang Syiah Rafidhah yang kafir, mereka melaknat bahkan mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat secara umum, kecuali segelintir yang mereka kecualikan. Waliyadzubillah. Mereka adalah kufar. Ya. Kemudian kata beliau, akrim bi arba'atin a'immati syar'ina fahum li baitid dini kal arkani. Betapa mulianya 4 orang imam di syariat kita, yakni al-khulafa ar-rasyidun, maksudnya di sini al-khulafa ar-rasyidun. Fahum li baitid dini kal arkani. Mereka itu kalau diibaratkan untuk rumah, Islam ini adalah rumah, maka mereka ibarat arkan, tiang-tiangnya. Maka Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali serta Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum majma'in, mereka adalah arkanuddin, mereka adalah tiang-tiangnya agama ini. Ya. Tidak tegak tiang agama kalau hanya mencintai 3 sahabat yang pertama dan membenci yang terakhir, yang keempat. Sebagaimana tidak tegak tiang agama seorang ketika mencintai yang keempat dan mengkafirkan yang ketiga. Ya. Mereka tiangnya agama, dengannya agama tegak. Siapa yang membenci mereka seluruhnya, ya, keempat khalifah ini, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Dia telah meruntuhkan agamanya. Nah, kata beliau, nusijat mawaddatuhum saddan fi luhmatin fabina'uha min asbatil bunyani.
nusijat mawaddatuhum saddam fi luhmatin fabina'uha min asbatil bunyani. Kecintaan di antara mereka, ya, kecintaan kepada mereka, yakni kepada al-khulafa ar-rasyidun, baik kemudian para sahabat dan ahlul bait, nusijat, ya, yakni dirajut saddan dengan sangat kuat fi luhmatin. Ya. Luhmatin di sini adalah jahitan yang ada pada pakaian, yakni maksudnya dirajut dengan kuat kecintaan di antara mereka ini, ataukah mencintai mereka. Fabina'uha min asbatil bunyani, karena bangunan kecintaan kepada ahlul bait, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bangunan yang paling kokoh di antara bentuk bangunan yang paling kokoh. Nah, ini dalam bait syair ini beliau rahimahullahu taala menjelaskan tentang kewajiban mencintai al-khulafa ar-rasyidun, di mana khalifah ar-rasyidun adalah kumpulan dari sahabat secara umum dan ahlul bait secara khusus. Allahu allafa baina wuddi qulubihim liyaghidha kulla munafiqin ta'ani. Allahu allafa baina wuddi qulubihim liyaghidha kulla munafiqin ta'ani. Allah Subhanahu wa taala menyatukan kecintaan di antara hati mereka. Menyatukan hati-hati mereka di atas kecintaan satu sama lain. Untuk membuat atau hal itu menyebabkan semua munafik lagi ta'an, pencela, liyaghidho, yakni hasad, benci. Liyaghidho bihimil kufar, untuk membuat hasad, marah, benci orang-orang kafir. Nah, karena itulah siapa yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in karena agama mereka, maka dia kafir, keluar dari Islam. Siapapun yang membenci para sahabat, maka dia tidak lepas dari dua kondisi. Tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang paling ringannya saja sudah sangat buruk. Orang yang mencela sahabat ada dua sebab. Yang pertama, kalau dia mencela dan membenci sahabat karena faktor dunia, maka itu kabira minal kabair. Misalnya dia benci kepada Muawiyah karena memerangi Ali, berperang dengan Ali bin Abi Thalib, faktor dunia. Atau benci kepada ini karena clash di antara sahabat. Kemudian dia berpihak dan membenci yang lain karena faktor dunia tadi, karena faktor perselisihannya. Bukan masalah agama. Maka yang seperti ini kabira minal kabair. Adapun kalau dia membenci sahabat karena faktor agama, karena ilmu, karena ibadah, karena syariat secara umum yang mereka bawa, dia benci sahabat karena itu, maka dia kafir, keluar dari Islam. Nah, keluar dari al-Islam. Kata beliau, ruhama'u bainahum safat akhlaquhum wa khalat qulubuhum minasyanani. Ruhama'u bainahum safat akhlaquhum wa khalat qulubuhum minasyanani. Saling merahmati di antara mereka para sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka saling merahmati satu sama lain. Bahkan ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, kemudian ada seorang yang berusaha menjilat Muawiyah bin Abi Sufyan, mencari muka di depan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan cara mencela Ali bin Abi Thalib, maka Muawiyah langsung turun dari tempatnya kemudian mencekik orang tersebut. Kemudian mengatakan, kenapa kamu mencela sepupu Rasulullah SAW, ibnu ammi Rasulullah SAW. Ini permasalahan saya dengan Ali bin Abi Thalib, tidak ada masalah kebencian murni, sehingga saya tidak membenarkan ada orang yang mencela Ali bin Abi Thalib di hadapanku. Karena khilaf di antara para sahabat semuanya dibangun di atas ijtihad, dan mereka adalah ahlul ijtihad. Rahama'u bainahum safat akhlaquhum. Akhlak mereka terpuji. Akhlak mereka terpuji, murni. Wa khalat qulubuhum minasyanani. Hati mereka bersih dari permusuhan. Hati mereka bersih dari permusuhan. Mungkin ada clash di antara mereka, mungkin tidak enak
mungkin ada ini tapi tidak sampai bermusuhan. Ketika terjadi permusuhan, apalagi sampai peperangan di antara mereka, itu bukan karena mereka saling membenci masalah dunia, melainkan mereka punya ijtihad dan mempertahankan kebenaran yang mereka yakini. Dan mereka adalah kaum yang sangat kuat berpegang teguh dengan kebenaran yang mereka yakini. La yakhafuna fillahi laumata laim. Mereka tidak takut dicela oleh orang bertentangan dengan orang lain dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itulah dalam kisah tadi, kalau ada orang yang kemudian sinis kepada Hassan bin Sabit, yang sinis kepada Hamna bintu Jahash, dan seterusnya dari sahabat-sahabat yang menjadi korban atau yang termasuk menyebarkan kisahul ifk, kemudian sinis kepada sahabat ini mengatakan apa ini dan itu, maka dia dosa besar. Ya, dia dosa besar. Karena sekali lagi apapun kekeliruan yang dilakukan oleh para sahabat itu tidak ada artinya di hadapan lautan kebaikan mereka. Nah, jama'al ilahul muslimina ala abi wastabdalu min khawfihim bi amani. Jama'al ilahul muslimina ala abi wastabdalu min khawfihim bi amani. Allah Ta'ala menghimpun, menyatukan kaum muslimin di atas kepemimpinan ayahku. Dan Allah wastabdalu min khawfihim bi amani. Ya, yang dengannya rasa takut atau ketakutan di tengah mereka mereka gantikan dengan keamanan. Ya. yakni ketika mereka mengangkat Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka mewujudkan keamanan setelah ketakutan. Nah, dan masyhur ketika Nabi SAW wafat, ya terlepas dari kisah kita tidak berbicara mengenai kisah prosesi jenazah beliau bagaimana, itu butuh penjelasan tersendiri. Namun ketika dalam proses pemilihan, maka ada sebagian sahabat yang mengajukan saran, bagaimana kalau kita mengangkat dua orang pimpinan, satu wakil dari Muhajirin, satu wakil dari Al-Ansar. Ya. Minna amir wa minkum amir, katanya. Dari kami satu orang pimpinan, dari kalian juga Ansar, Muhajirin satu pimpinan, jadi dua. Setelah Nabi SAW wafat, maka langsung Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membacakan ayat, ya, yang disebutkan tadi, ya, saniyasnaini idhuma fil ghar. Dia menjadi orang yang kedua ketika keduanya berada di dalam gua. Kata Umar bin Khattab, siapa di antara kita yang punya kedudukan di sini nih? Seperti Abu Bakar Siddiq, berdua dengan Nabi SAW. Ya. Dan beliau menyebutkan beberapa argumen beliau, kemudian Umar mengangkat tangan Abu Bakar Siddiq, berbaiat kepadanya, dan langsung semua sahabat setuju, ya, berbaiat. Pemilihan kepala negara paling cepat sepanjang sejarah. Tanpa ada proses macam-macam, tanpa ada konflik, ya, kepentingan, tanpa ada permainan, ya, money politik, tanpa ada, ya, apa-apa. Tidak ada biaya yang keluar, langsung terpilih dan semua disepakati. Nah, dan dengan terpilihnya Abu Bakar Siddiq, beliau kemudian mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang kemudian menenangkan kondisi kaum muslimin, termasuk di dalamnya memerangi orang-orang yang murtad dari ajaran Islam, dari agama Islam. Wa idza aradallahu nusrata 'abdihi man za yutiqu lahu 'ala khudlani. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menolong seorang hamba, menolong hambanya, man za yutiqu lahu 'ala khudlani. Siapakah yang mampu menghinakannya? Dalam hal ini yakni Abu Bakar As-Siddiq. Yani beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelar As-Siddiq bukan gelar yang datang tanpa sebab. Dalam momen-momen penting, Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa beliau sangat layak bergelar As-Siddiq, yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Maka beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia pertama penanggung jawab kaum muslimin setelah Nabi. Dan belum ada contoh sebelumnya. Beda dengan Umar, beda dengan Utsman, beda dengan Ali. Sudah ada contoh khalifah sebelumnya, cara menjalankan pemerintahan dan mengatur kaum muslimin. Mereka sudah punya contoh. Tapi Abu Bakar As-Siddiq menanggung beban yang sangat berat. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong dan memberikan taufik kepada beliau sehingga aman. Walaupun 2 tahun, ya, dari khalifah yang 4, Abu Bakar As-Siddiq paling pendek masa kekuasaannya cuma 2 tahun, tapi di sini adalah titik kritis umat Islam, dan beliau berhasil dengan izin Allah taala melewati 2 tahun tersebut dengan sempurna dan mengembalikan kondisi sebagaimana di zaman Nabi SAW, yakni dalam hal keamanannya. Kemudian setelah menyebutkan tentang keutamaan ayahnya, ini sampai ayat yang ke-40 sampai bait yang ke-44 sampai dari 21 tadi, beliau sebutkan semua tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Gunanya apa?
Kalau kalian tahu itu Abu Bakar, nah saya putrinya. Itu keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Kita tambahkan termasuk dalam keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah putri dari As-Siddiq. Bahkan Aisyah sendiri radhiyallahu taala anha adalah As-Siddiqah yang jujur dan dibenarkan oleh Allah taala turun 10 ayat membersihkan nama beliau. Karena itulah Aisyah radhiyallahu anha digelari As-Siddiqah bintus Siddiq. Ya, As-Siddiqah bintus Siddiq. Selanjutnya kata beliau, "Man habbani falyajtanib man sabbani in kana sawna mahabbati wa ra'ani. Wa idza muhibbi qad aladha bi mubghidi fakilahuma fil bughdhi mustawiyani." Kemudian beliau memberikan nasihat kepada orang yang tidak membenci beliau, tidak membenci Aisyah radhiyallahu anha, tidak menghinakan, tidak merendahkan Aisyah, tapi ikut nimbrung bersama mereka yang membenci dan merendahkan Aisyah. Apapun bentuk perendahannya kepada Aisyah. Apakah perendahan terang-terangan, to the point, atau dia bermaksud memuliakan tapi hakikatnya dia merendahkan. Ya. Maka kalau kamu betul-betul memuliakan Aisyah radhiyallahu anha, jangan berbaur ikut-ikutan dengan mereka yang merendahkan beliau. Iya. Kata beliau, "Man habbani falyajtanib man sabbani." Siapa yang betul-betul mencintai saya, hendaknya dia menjauhi orang yang mencela saya. In kana sawana mahabbati wa ra'ani. Kalau betul-betul dia menjaga kecintaan kepadaku dan memperhatikan ya keadaanku. Yakni kalau dia memang care dan cinta kepadaku, dia akan menjauhi orang-orang yang mencelaku. Kenapa? Wa idza muhibbi qad aladha bi mubghidi. Kalau muhibbi, orang yang mencintaiku telah aladha, telah bersama, ya, bersama berbaur dengan mubghidi, orang yang membenciku, fakilahuma fil bughdhi mustawiyan. Maka mereka berdua dihukumi sama dalam hal membenci. Ya betul. Karena orang yang duduk dalam sebuah kemungkaran itu mukir, dia menyetujui kemungkaran tersebut. Wal mukirru kafa'ilihi. Ya, dan orang yang menyetujui sesuatu sama seperti melakukannya. Karena itulah orang yang mendengarkan gibah itu tanpa mengingkarinya itu sama seperti pelaku gibah. Ya. Sama seperti pelaku gibah, tidak sama, tidak berbeda, sama dosanya antara yang mengucapkan gibah tersebut dengan pendengarnya. Ya, tanpa mengingkari dan tidak meninggalkannya duduk di situ, maka dosanya sama. Maka demikian pula orang yang mencintai Aisyah radhiyallahu anha tapi duduk berbaur dengan orang yang mencela Aisyah radhiyallahu anha, apalagi mendengarkan ucapan-ucapan mereka, maka hukumnya sama. Ya, sama. Yani sama-sama dianggap pembenci Aisyah radhiyallahu anha. Adapun pengakuannya cinta kepada Aisyah itu dusta semata. Kemudian kata beliau, "Inni la thayyibatun khuliqtu li thayyibin wa nisa'u Ahmada atyabun niswani." Inilah thayyibatun. Saya adalah perempuan yang baik, yang suci. Khuliqtu li thayyibin. Saya diciptakan untuk menjadi istri seorang yang thayyib, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. At-thayyibatu li thayyibin. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Karena itulah barang siapa yang menuduh macam-macam kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka hakikatnya dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyakiti istri seseorang, maka dia telah menyakiti orang tersebut. Iya. Dia telah menyakiti orang tersebut. Ya. Maka orang terbalik, ya, akalnya kalau dia mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai suami, ya, mencintai suaminya, yakni mencintai seseorang, namun dia membenci istrinya, ini terbalik akalnya. Ya. Kalau kamu menghormati orang tersebut, maka muliakan juga keluarganya. Ya. Maka orang yang tidak menghormati Aisyah radhiyallahu anha, dia menuduh Nabi SAW. Siapa yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha khabis misalnya, naudzubillah, maka dia berarti menuduh Nabi Muhammad SAW juga khabis, buruk. Kenapa? At-thayyibatu lit-thayyibin. Perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Berarti perempuan yang buruk itu untuk laki-laki yang buruk. Kalau kamu menuduh istri seseorang itu buruk, maka kamu juga menuduh suaminya buruk. Nah, wa nisa'u Ahmada atyabun niswani, dan semua istrinya Ahmad sallallahu alaihi wasallam adalah perempuan-perempuan yang thayyibah. Niswan
itu bentuk jamak dari imro'ah atau mar'atun. 6. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala dalam bait yang ke-48, wa inni la ummul mu'minina faman aba hubbi fasawfa yabu'u bil khusrani. Wa inni la ummul mu'minina faman aba hubbi fasawfa yabu'u bil khusrani. Saya adalah ibunya kaum mukminin, dan siapa yang tidak mau mencintaiku fasawfa yabu'u bil khusrani. Dia akan menanggung kerugian. Ya, sadaqah rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 6, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah abul arwah, rohnya semua, roh rohani, ayahnya rohani kita. Ayahnya rohani kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayah kita, ayahnya rohani kita. Innama ana lakum bimanzilatil walid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi kalian itu ibarat ayah. Maka istri-istri beliau adalah ibu kita. yakni ibu dalam hal penghormatan, pemuliaan, bukan ibu dalam hal mahram, bukan tentunya. Ya, karena para sahabat umum bukan mahram dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka dikatakan ibu dalam hal kewajiban menghormati, memuliakan, tidak boleh dicoreng nama baiknya, tidak boleh dipermainkan namanya, ya. Tidak boleh disebut dalam kondisi-kondisi yang tidak layak. Bentuk pemuliaan kepada ibu kita. Maka siapa yang tidak mau mencintaiku, maka sama saya dia tidak mau mencintai ibunya. Dan siapa yang tidak mencintai ibunya, dia akan membawa khusron, kerugian dunia dan akhirat. Ini durhaka kepada Allah Ta'ala. Apa durhaka kepada orang tuanya? 6. Allahu habbabani liqalbi nabiyyihi wa ila siratil mustaqimi hadani. Ini tambahan pelengkap dari apa yang sudah berlalu di atas. Allahu habbabani liqalbi nabiyyihi. Allah Ta'ala membuat saya dicintai dalam hati nabinya. Allah membuat saya dicintai oleh nabinya. Wa ila siratil mustaqimi hadani. Dan menunjuki saya, memberikan hidayah kepadaku menuju jalan yang lurus. Wallahu yukrimu man arada karamati wa yuhinu rabbi man arada hawani. Wallahu yukrimu man arada karamati. Allah akan muliakan orang yang memuliakanku. Wa yuhinu rabbi man arada hawani. Dan akan menghinakan, dan Tuhanku akan menghinakan semua orang yang menghinaku. 6. Ini jaza'a wifaqa, ya, jaza, balasan yang setimpal. Siapa yang coba menginginkan keburukan, ya, menginginkan keburukan kepada ibunya sendiri, ya, maka dia akan mendapatkan keburukan dan kehinaan. Ya, Allah Ta'ala akan memuliakan orang yang memuliakan Aisyah radhiyallahu anha dan akan menghinakan orang yang menghinakan Aisyah radhiyallahu anha. Wallaha as'aluhu ziyadata fadlihi wa hamidtuhu syukran lima aulani. Ya. Dan hanya kepada Allah aku meminta ziyadata fadlihi, agar menambah keutamaanku. Wa hamidtuhu syukran lima aulani. Dan aku memuji kepada Allah seraya bersyukur lima aulani, atas semua nikmat yang dia anugerahkan kepadaku. Kemudian setelah itu beliau radhiyallahu anha mengajak semua orang yang mengklaim cinta Ahlul Bait tapi benci kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengajak, kata beliau, ya may yaludhu bi ahli baiti Muhammadin. Wahai orang yang, ya, mendekat, loyal, ya, kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta bantuan kepada Allah Ta'ala, ya, dengan mencintai Ahlul Bait, bertakarrub kepada Allah dengan cinta kepada Ahlul Bait. Kalian mengklaim cinta kepada Ahlul Bait, ya. Wahai orang yang mengaku cinta kepada Ahlul Bait, yarju bidzalika rahmatar rahmani, ya, yang dia berharap mendapatkan rahmat dari Ar-Rahman. Apa ajakannya Aisyah radhiyallahu anha, yakni sebagai juru bicara beliau di sini, ya. Apa pesannya? Sil ummahatil mu'minina wala tahid anna fatuslabu hullatul imani. Sil, sambunglah hubungan dengan ummahatil mu'minin, dengan ibunya kaum mukminin. Jangan putuskan hubungan dengan ummahatul mu'minin hanya karena kalian mencintai Ahlul Bait.
Sebaliknya, harus kalian menyambung silaturahmi, menyambung hubungan dengan ummahatul mukminin. Wala tahid anna, dan jangan berpaling dari kami. Yani jangan berpaling dari mencintai kami, malah berubah menjadi mencintai kami. Jangan. Kapan kamu membenci kami, berpaling dari memuliakan dan mencintai kami, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuslabu hullatul imani, maka iman kalian akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iman kalian akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Ahlul Bait seluruhnya kita muliakan. Ya, selain tentunya dari putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian suami-suami mereka, ya, Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, suami dari Fatimah radhiyallahu taala anha, ini termasuk Ahlul Bait karena memang dari asal Ali bin Abi Thalib itu sudah termasuk Ahlul Bait walaupun tidak menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha karena beliau sepupu anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan semua anak-anak paman Nabi itu Ahlul Bait, yakni yang Islam. Semua paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua putra-putra pamannya itu semuanya yang Islam adalah Ahlul Bait. Dan dari semua paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam cuma 2 orang, yaitu Al-Abbas dengan Hamzah. Al-Abbas dengan Hamzah. Maka beliau berdua adalah Ahlul Bait, Al-Abbas dengan Hamzah. Kemudian anak-anaknya Al-Abbas dan anak-anaknya Hamzah juga Ahlul Bait. Kemudian paman-paman Nabi yang tidak masuk Islam, tapi kalau ada anaknya yang masuk Islam, maka dia juga Ahlul Bait. Seperti Ali bin Abi Thalib, ya. Anak-anaknya Al-Haris bin Abdul Muttalib, anak-anaknya Abu Lahab yang masuk Islam semuanya adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait yang dimaksud di sini adalah mereka yang tidak boleh memakan harta sedekah. Ya, ini mereka seluruhnya. Nah, kemudian beliau rahimahullah menutup 3 bait yang terakhir dengan atau menutup qasidah ini dengan 3 bait syair yang terakhir, ya, sebagai penutupan. Nah, jadi sampai bait yang ke-53 ini poin yang ingin beliau tekankan seluruhnya. Jadi intinya adalah tidak boleh menabrakkan cinta kepada Ahlul Bait dengan cinta kepada para sahabat secara umum. Ya, terkhusus di sini para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang menganggap mereka Ahlul Bait, yang menganggap mereka bukan Ahlul Bait, misalnya dari kalangan orang-orang Syiah, ya, menganggap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Ahlul Bait, maka mereka adalah sahabat. Namun tidak diragukan yang benarnya bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk Ahlul Bait. Termasuk apa? Ahlul Bait. Semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk Ahlul Bait. Ya. Maka termasuk kebatilan memisahkan antara Ahlul Bait dengan istri. Karena seperti yang kita katakan tadi, mencela istri seseorang itu sama seperti mencela orangnya. Maka istri seseorang itu bagian dari Ahlul Baitnya. Nah, setelah itu beliau menutup dengan 3 bait syair. Inni lasadiqatul maqali karimatun I walladzi dzallat lahus saqalani. Inni lasadiqatul maqali karimatun. Saya, ya, yakni dengan apa yang saya sebutkan di atas, sadiqatul maqal, jujur ucapan saya, benar ucapan saya. Karimatun, ya. Ucapan saya mulia. I walladzi dzallat bihi saqalan. Betul demi Allah. Demi Allah yang manusia dan jin tunduk kepadanya. Dzallat bihi saqalan. As-saqalan yakni al-insu wal jin. Dzallat yakni merendah. Khudha ilaika fa innama hiya rawdatun mahfufatun birrauhi warraihani. Khudha ilaika fa innama hiya rawdatun. Ambillah kalimat-kalimat saya di atas karena sungguh kalimat saya ini adalah raudhah. Raudhah adalah al-bustanu al-hasan, kebun yang indah. Yani ibarat kebun yang indah. Ya. Raudhatun. Jamaknya riyadun atau raudhatun. Nah, ambillah semua ucapan saya di atas karena semuanya adalah karena ia merupakan kebun yang sangat indah. Mahfufatun birrauhi warraihani, yang mana kebun ini dikelilingi oleh rauh, semerbak yang harum. Warraihan, ar-raihan adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma yang wangi. Yani beliau mensifati semua ucapan di atas dengan ucapan yang wangi, ya. 6.
Shallal ilahu 'alan nabiyyi wa ahlihi fabihim tushammu azahirul bustani. Shalla Shallal ilahu 'alan nabiyyi wa ahlihi. Semoga Allah atau salawat Allah taala kepada sang nabi, kepada nabi dan kerabatnya, keluarganya. Fabihim tushammu azahirul bustani. Karena dengan mereka lah, yakni dengan mencintai nabi dan keluarganya lah serta para sahabatnya, seorang bisa mencium aroma harum dari bunga-bunga di taman tersebut, yakni taman-taman surga. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini saya kira akhir dari penjelasan 56 bait syair yang disebutkan di sini oleh Ibnu Bahij Al-Andalusi rahimahullahu taala. Dan dengan ini kami sudah menyampaikan apa yang kami inginkan, ya, berupa penjelasan terhadap kedudukan dan fadilah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sekaligus pembelaan terhadap kehormatan beliau dari mereka yang coba-coba merendahkan beliau, baik merendahkan secara langsung maupun niatnya memuliakan tapi hakikatnya merendahkan. Ya. Ini sebagai bentuk pembelaan kepada ibu kami Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri atau dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maradda an ardi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka pada hari kiamat. Dan di sini yang kita bela adalah ibu kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan tidak ada lagi ke depannya hal-hal yang ya bisa mengarah kepada bentuk meremehkan Aisyah radhiyallahu taala anha, menghinakan beliau, merendahkan kedudukan beliau, ya. Dan cukup ya bagi kita ketika ingin memuliakan Aisyah radhiyallahu taala anha, cukup dengan melihat perbuatan beliau, mengetahui apa yang beliau lakukan dan mencontoh ya setiap amalan yang beliau lakukan. Nah, dan di Qissatul Ifk yang sudah disebutkan tadi, kita bacakan panjang lebar hadisnya, terdapat gambaran nyata bagaimana sosok ya sahabiah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha dalam menjalani kehidupan, dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya kira ini akhir dari majelis kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ya bisa bermanfaat untuk kita seluruhnya dan menjadi bekal bagi kita ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya, untuk kepentingan periwayatan bagi teman-teman yang menginginkan sanad riwayat qasidah ini, saya akan bacakan dari awal sampai akhir dengan cepat supaya tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput satu bait pun, supaya semuanya bisa dengar secara lengkap. Taib. Bisanadil muttasil ila Ibni Bahij rahimahullahu taala fil qasidah al-wadhahiyah fi madhi ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha, annahu qala ma sya'nu ummil mu'minin wa syani hudiyal muhibbu laha wa dhalla syani inni aqulu mubayyinan an fadliha wa mutarjiman an qawliha bilisani ya mubghidi la ta'ti qabra Muhammadin fal baitu baiti wal makanu makani inni khusistu ala nisa'i Muhammadin bisifati birrin tahtahunna ma'ani wa sabaqtuhunna ilal fadaili kulliha fasabaqu sabaqi wal inanu inani maridun nabi wa mata baina taraibi fal yawma yaumi. Nam al yauma ya, fal yawma yaumi waz zamanu zamani zauji Rasulullah lam ara ghairahu Allahu zawwajani bihi wa habani wa atahu Jibrilul aminu bi surati fa ahabbani al mukhtaru hina ru'ani ana bikur ana bikruhul azra'u indi sirruhu wa dhaji'uhu fi manzili qamarani wa takallama Allahul azim bi hujjati wa bara'ati fi muhkamil qurani. Ya. Wallahu khaffarani wa adzama hurmati wa ala lisani nabiyhi barrani. Nah, di sebagian nuskhah Qur'ani ya. Nah, fi muhkamil Qur'ani. Nah, wallahu fil Qur'ani atau fil Qur'ani, di sebagian nuskhah juga wallahu alam. Wallahu fil Qur'ani qad la'ana alladhi
ba'dal bara'ati bil qabihi romani wallahu wabbaha man arada tanaqqusi ifkan wasabbaha nafsahu fi syani inni lamuhsanatun muhsanah inni lamuhsanatul izari bari'atun wa dalilu husni taharati ihsani wallahu ahsanani bi khatimi ruslihi khatimi penutup 6 wa adalla ahlal ifki wal buhtani wa sami'tu wahyallahi inda Muhammadin min Jibril wa nuruhu yaghshani auha ilaihi wa kuntu tahta siyabihi fahana alayya bisawbihi wa khabbani man za yufakhiruni wa yunkiru suhbati wa Muhammadun fi hijrihi rabbani wa akhadtu an abawayya dina Muhammadin wa huma alal islami mustabihani wa abi aqama ad-dina ba'da Muhammadin fan naslu nasli was sinanu sinani wal fakhru fakhri wal khilafatu fi abi hasbi bihadza mafkharan wa kafani wa ana ibnatus siddiqi sahibi Ahmadin. Di sini pakai tanwin darat syi'riyah sahibi Ahmadin wa habibihi fi sirri wal i'lani nasaron nabiyya bimalihi wa fi'alihi wa khurujihi ma'ahu fil awtani sanihi fil ghari alladhi saddal kuwa biridaihi akrim bihi min sani wajafal ghina hatta takhallala bil aba zuhdan wa az'ana ayyama iz'ani. Wa takhallalat ma'ahu malaikatus sama wa atathu busyrallahi biridwani wa huwa alladhi lam yakhsha lawmata laimi di sukun haknya wa huwa alladhi lam yakhsha lawmata laimin fi qatli ahli al-baghi wal udwani wa huwa alladhi lam yakhsha lawmata laimin fi qatli ahli al-baghi wal udwani قتل الأولى منعوا الزكاة بكفرهم وأذل أهل الكفر والطغيان سبق الصحابة والقرابة للهدى هو شيخهم في الفضل والإحسان والله ما استبقوا لنيل فضيلة مثل استباق الخيل يوم رهان ألا إلا وطار أبي إلى عليائها فمكانه منها أجل مكان ويل لعبد خان آل محمد bi'adawatil azwaji wal akhtani. Al akhtan jamak dari khatan, bukan ukhtan ya, akhtan. Yani menantu. Tuba liman wala jama'ata sahbihi wa yakunu min ahbabihil al hasanani. Ini dua kebaikan al hasan. Bainas sahabati wal qarabati ulfatun. Dua kebaikan yakni mencintai ahlul bait dan mencintai para sahabat al hasanani. Bainas sahabati wal qarabati ulfatun la tastahilu binazghati syaitani hum kal asabi fil yadain tawasula hal yastawi kaffun bighairi banani khusirat sudurul kafirina biwalidi wa qulubuhum muliat minal adghani hubbul batuli wa ba'liha lam yakhtalif min millatil islami fihi isnani akrim bi arba'atin a'immati syar'ina fahumu li baitid dini kal arkani. Dibaca fahumu, ada wawunya ya. Fahumu li baitid dini kal arkani. Nusijat mawaddatuhum sadan fi luhmatin fabina'uha min asbatil bunyani. Allahu allafa baina wuddi qulubihim liyaghidha. Di sini dha. Tadi di nuskhah dha liyaghidha. Nah, kelihatannya yang benar ini ya pakai dha, liyaghidha, sesuai dengan ayat liyaghidha bihimul kuffar. Liyaghidha kullu munafiqin ta'ani, ruhama'u bainahum safat akhlaquhum wa khalat qulubuhum minasyanani. Fadkhuluhum bainal ahibbati kulfatun wa sibabuhum sababun ilal hurmani. Ini kayaknya enggak dibaca tadi ya. Ya, enggak dibaca. Ya. Saya tambahkan sedikit di sini. Fadkhuluhum bainal ahibbati kulfatun, ya, maka masuknya mereka yakni orang-orang yang mencela ahlul bait kemudian menghina sahabat, mencela ahlul bait dengan alasan memuliakan sahabat atau demikian sebaliknya ya, memuliakan ahlul bait namun mengkafirkan dan menghinakan sahabat. Dukhuluhum, masuknya mereka di tengah-tengah antara sahabat dengan ahlul bait,
Fadukhuluhum bainal ahibbah. Masuknya mereka di antara mereka yang saling mencintai, kulfatun. Ini memberatkan diri mereka sendiri. Ya, ini sia-sia. Tidak ada gunanya kalian masuk di tengah-tengah. Sebaiknya dan yang paling afdol bukan yang paling afdol. Justru kewajiban kalian adalah mencintai kedua-duanya, bukan masuk di tengah-tengah di antara perselisihan mereka kemudian berpihak kepada yang satu lantas menghinakan yang lain. Ya, ini maksudnya. Fadkhuluhum bainal ahibbati kulfatun. Masuknya mereka ikut campur di tengah-tengah orang yang saling mencintai antara ahlul bait dengan sahabat, ini perbuatan sia-sia. Wasibabuhum sababun ilal hirmani, dan mencela mereka, baik mencela sahabat maupun mencela ahlul bait, ini sababun, menjadi sebab dia mendapatkan pengharaman dari kebaikan, diharamkan dari kebaikan. Nah, jama'al ilahul muslimina ala abi wastabdilu min khaufihim bi amani wastubdilu. Naam, wastubdilu. Ya, Allah menggantikan untuk mereka, yakni digantikan untuk mereka dengan sigo majhul ya. Wastubdilu min khaufihim bi amani. Wa idza aradallahu nusrata 'abdihi man za yutiqu lahu ala khuzlani. Man habbani falyajtanib man sabbani in kana sawna wa mahabbati wa ra'ani. Inni la thayyibatun khuliqtu li thayyibin wa nisa'u ahmada atyabun niswani. Inni la ammul mu'minina. Ya, la ammu. Mungkin ini kira bacaan lain dari ummu atau di sini tasghif wallahu alam. Ya, tapi begini yang diriwayatkan ya, la ammul mu'minina. Faman aba, saya adalah ibunya kaum mukminin. Faman aba hubbi fasawfa yabu'u bil khusrani. Nah, kita riwayatkan sesuai dengan ini. La abu wa inni la ammul mu'minin. Allahu habbabani liqalbi nabiyhi wa ila siratil mustaqimi hadani. Wallahu yukrimu man arada karamati wa yuhinu rabbi man arada hawani. Wallaha as'aluhu ziyadata fadlihi wa hamidtuhu syukran lima aulani. Ya man yaludu bi ahli baiti Muhammadin yarju bidzalika rahmatar rahmani. Sil ummahatil mu'minina wala tahud anna fatuslab hullatul imani. Nah, fatuslab fi'il mudhari' majzum sebagai jawaban dari tolab nahi dari la tahud. Nah, wala tahud anna fatuslab hullatal imani. Dicabut darimu hullatal iman, cahaya keimanan. Inni la sadiqatul maqali karimatun i walladzi dzallat lahu saqalani. Ya, saya ya, orang yang benar ucapannya lagi mulia. Jadi karimatun, ya, karimatun. Kembali taib. Inni la sadiqatul maqali karimatun. Nah, i walladzi dzallat lahu as-saqalani. Khudha ilaika fa inna ma hiya rawdatun mahfufatun birrauhi warraihani. Sallal ilahu ala nabiyyi wa alihi fabihim tushammu azahirul bustani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti majelis dan ingin mendapatkan ijazahnya, silakan saya linknya di kolom komentarnya. Ya. Nah, silakan diisi bagi yang hadir, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Teman-teman di Mixler juga insya Allah akan kasih ya sebentar. Ya. Nah, ini baik. Nah, dan untuk yang menginginkan rekaman dari kajian ini, insya Allah kami akan upload di Telegram. Iya, nanti di-upload link Telegramnya bagi yang menginginkan rekaman
kajian ini dan kajian-kajian yang lainnya. Nah, saya kira cukup dulu sampai sini. Jazakumullahu khairan katsira ala husni istimaikum dan kesabaran antum sekalian mendengarkan. Dan kita berharap dengan duduknya kita dalam jangka waktu yang lama ini, ya kita berharap ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran kita dan majelis kita ini. Wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.